Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua panjang umur, sehat afiah, dan diberikan oleh Allah rezeki yang barakah, rezeki yang mudah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah para sahabat bahwa siksa kubur pasti adanya kelak jika kita telah meninggal dunia. Lalu kita dikuburkan, mulailah kita berada di alam barzah, dan mulailah kita merasakan siksa kubur, atau sebaliknya mendapatkan kehidupan yang nikmat di alam kubur. Demikian pula kelak pada hari kiamat, ada siksa neraka yang menanti siapapun di antara kita yang tidak taat dan tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun kita yang ingin selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, hendaklah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan-amalan yang telah ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita bisa selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bacaan Al-Quran tidak hanya menjadi penyelamat dari siksa kubur, tetapi juga akan menjadi penerang dan pemberi cahaya selama berada di alam kubur. Bahkan pada hari kiamat, bacaan Al-Quran pula yang akan menolong kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang membela, menolong, dan memberikan syafaat kepada orang yang suka membacanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu surah pendek. Barang siapa membacanya setiap malam, maka surah ini akan mencegah siksa kubur menimpa kepadanya dan menjadi pembelanya dari siksa api neraka. Surat tersebut adalah surat Tabarak, atau disebut juga surat Al-Mulk. Surah ini terdiri dari 30 ayat. Di dalam mushaf Al-Quran ada 2 halaman setengah. Jika dibaca hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan bacaan pelan, dan terletak tepat di awal juz 29. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, atau surah As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, ingin dilindungi di alam kubur dari siksa kubur, hendaklah melazimkan membaca surat Tabarak setiap malam. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya saat menjelaskan tafsir surat Tabarak, beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya, karena dahulu dia membaca surat Tabarak. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya, karena dahulu dia membaca surat Tabarak. Demikian pula kelak pada hari kiamat, surat Tabarak akan datang membela orang yang membacanya. Seandainya telah masuk neraka, maka surat Tabarak akan mengeluarkannya dari neraka dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada surat dengan 30 ayat yang menjadi syafaat atau penolong bagi seseorang sampai dia mendapatkan ampunan. Itulah surat Tabarak atau Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Demikianlah dahsyatnya surat Tabarak. Jadi mari para sahabat, kita istiqomahkan untuk selalu membacanya setiap malam, agar kelak kita bisa dibela dan dilindungi, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat. Mudah-mudahan dengan istiqomah untuk membaca surat Al-Mulk, Allah tidak akan mengazab kita, Allah tidak akan menyiksa kita di alam kubur dan di dalam neraka selamanya. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.